Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh dan soleha kelas 6 pada umumnya. Nah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada hari ini untuk belajar matematika bersama Bu Nendra Ismail. Semoga anak-anak semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Yang utama sekali adalah kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Insya Allah kita akan belajar matematika yang menyenangkan. Kita akan menumbuhkan rasa semangat dan kebahagiaan diri dari diri sendiri. Kita lanjut pembelajaran kita matematika hari ini ya nak. Yuk kita lihat tentang luas lingkaran bersama Bu Nendra. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur lingkaran, yaitu dari gambar lingkaran terlihat ternyata dalam lingkaran itu ada unsur-unsurnya. Yang utama sekali, yang utama di titik tengah disebut dengan titik pusat. Yang kedua, garis dari tengah titik pusat ke pinggir lingkaran disebut jari-jari. Ya, kita ulang sedikit ya pembelajarannya. Kita lanjut dari garis dari pinggir lingkaran ke pinggir satu lingkaran lagi disebut garis diameter. Kemudian kalau garis lengkung pinggir lingkaran disebut busur. Nah, selanjut lagi ada garis yang dari pinggir ke pinggir lingkaran tapi tidak melalui titik pusat. Ini disebut tali busur. Nah, kemudian ada lagi yang garis yang dari titik pusat tegak lurus terhadap tali busurnya disebut garis apotema. Sementara ada daerah yang berwarna oranye. Nah, berwarna oranye itu antara jari-jari ada daerah yang diwarnai oranye disebut dengan juring. Pengertiannya adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis atau dua jari-jari lingkaran. Kemudian ada lagi yang daerah biru. Nah, ada yang diarsir warna biru itu disebut dengan temberen. Nah, yang lain-lainnya kita sudah diingat ya anak-anak. Ke minggu yang lalu kita sudah belajar tentang unsur-unsur lingkaran ini. Setelah unsur-unsur lingkaran, kita juga sudah belajar yang berikutnya, yaitu keliling lingkaran. Masih ingat? Ayo kita ulang lagi bersama-sama ya. Keliling lingkaran maksudnya kita menghitung sekeliling yang berbentuk lingkaran. Nah, rumusnya apa? Sudah pernah juga kita pelajari tentang rumusnya dan contoh soal. Tentu anak-anak masih ingat ya tentang keliling lingkaran dapat dirumuskan V kali D atau V kali diameter. Nah, diameter itu adalah 2 kali jari-jari, maka bisa juga dirumuskan V kali 2R. Nah, supaya mudah membacanya, kita duanya kedepankan, membacanya 2V kali R. Masih ingat ya? Semoga bisa mengulang kembali pembelajaran ini. Nah, materi baru kita hari ini adalah tentang luas lingkaran. Mari kita belajar bersama-sama dan simak baik-baik ya materi berikut ini. Luas lingkaran maksudnya rumus yang bisa kita gunakan adalah luas lingkaran itu terdiri sama dengan V kali R kuadrat. R kuadrat itu berarti R kali R. Masih ingat anak-anak? R itu apa? Iya, R itu merupakan lambang dari jari-jari lingkaran. Nah, kalau dia soalnya pada gambarnya tertulis jari-jari, bisa kita gunakan langsung V kali jari-jari kali lagi jari-jari. Maka dirumuskan atau disingkat yaitu dengan V
V kali R dan kali R lagi. 2 kali ya mengalihkan R-nya. Bukan berarti 2R, tapi R kali R lagi. Nah, nilai V masih ingat ya? V-nya berapa? V bisa merupakan lambang dari 3,14 atau 22/7. Ya, dan tergantung pada jari-jari. Jadi kita diberikan kemudahan. Jika jari-jarinya adalah kelipatan 7, supaya lebih mudah dalam perkalian dan pembagiannya nanti, gunakanlah V yang 22/7. Sementara kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7, ambillah atau gunakanlah V-nya 3,14. Nah, apa sih manfaat luas lingkaran ini? Untuk apa ya dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita lihat apa manfaatnya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menghitung luas lingkaran dengan rumusnya tadi, kita bisa mengetahui kira-kira berapa ya luas jam dinding di kamar kita dengan mengetahui jari-jarinya saja atau diameter jam tersebut. Dan yang lebih luas dahsyatnya, kita bisa menghitung luas sebuah stadion. Pernah melihat nonton bola ke stadion? Nah, kita bisa menentukan luas daerah tersebut dengan mengetahui jari-jari atau diameternya saja. Nah, banyak lagi benda-benda lain yang bisa kita hitung luasnya. Lagi sedang makan saja kita bisa menghitung, oh ternyata piring saya ini luasnya sebegini loh. Oh ternyata lapangan di sekolah itu yang berbentuk lingkaran luasnya seperti ini. Nah dengan itulah kita harus bisa dan berlatih menghitung luas sebuah lingkaran. Ayo kita terapkan dalam perhitungannya. Contoh soal, perhatikan baik-baik ya. Berikut ini adalah contoh soal yang menggunakan lingkaran. Jika yang menggunakan jari-jari atau radius atau jari-jari lingkaran adalah kelipatan 7. Misalkan, contoh, sebuah lingkaran atau sebuah piring yang berbentuk lingkaran atau sebuah jam, jika dari gambar terlihat jari-jarinya 21 cm. Nih, bisa dilihat ya, jari-jarinya 21 cm. Nah, cara menghitung luasnya bagaimana? Nah, kita amati dulu dan dianalisa dulu ya. Dari gambar ini ternyata jari-jarinya adalah 21. Apakah 21 itu kelipatan 7? Oh iya, 21 adalah kelipatan 7. Nah, berarti kita diberikan kemudahan. Jadi matematika itu tidak sulit ya, mudah. Diberikan kemudahan, gunakanlah V-nya adalah 22/7 supaya gampang menyelesaikan soalnya nanti. Nah, karena rumusnya adalah V menggunakan jari-jari, maka gunakanlah rumus luas. Luas kita lambangkan L, tapi boleh juga ya menggunakan lambangnya A. Karena luas itu sebenarnya gak lambangnya A, tapi supaya lebih mudah mengingat bagi anak-anak kelas 6 masih boleh luas adalah L. L sama dengan V kali R kuadrat. R kuadrat itu berarti R-nya lambang 2 ya di atas ya. Berarti luas sama dengan V kali R kuadrat. Nah, kita masukkan rumusnya ke dalam angka-angka yang sudah tertera. Luas sama dengan V berapa? 22/7. Ya, diikutin ya. Dikali karena R-nya tadi adalah 21, kita kalikan 21. Kemudian kali lagi 21 lagi. Berarti 2 kali ya kita mengalihkan 21 karena R kuadrat. Nah, kemudian dari angka-angka tadi kita luruskan luas sama dengan 22/7 kali 21. Ternyata karena 21 itu kelipatan 7,
bisa dibagi. Ini bukan asal coret ya sayang. 21 dibagi 7, hasilnya dapat 3. Nah, makanya dicoret. Jadi bukan asal coret ya. Coretnya ini berasal dari pembagian. 21 dibagi 7, ternyata 3. Nah, baru coret 21, coret 7, hasilnya adalah 3. Ya, dan tetap kita kalikan lagi sekali lagi dengan 21. Nah, hasil dari coretan tadi berarti tinggal angkanya 22 dikali 3 baru dikalikan 21 lagi. Coba anak-anak soleh dan soleha bisa berhitung kan? Hanya tinggal mengalihkan 22 dikali 3 baru dikali 21 lagi. Insya Allah menghasilkan 1386 cm bujur sangkar. Nah, pangkat 2 di atas itu menunjukkan itu adalah lambang dari satuan luas. Kalau satuan panjang dia hanya cm saja. Tapi kalau satuan luas ada pangkat 2 di atas, itu menunjukkan luas. Nah, kalau ada pangkat 3 lagi nanti itu menunjukkan kubik atau volume. Nah, sekarang karena kita menghitung luas, cm pangkat 2 atau bujur sangkar. Nah, sampai di sini anak-anak soleh dan soleha mungkin bisa mengulang kembali dan melihat angka-angkanya dan diterapkan nanti dalam perhitungan soal. Soal kedua, yang menggunakan jari-jari tapi jari-jarinya bukan kelipatan 7. Kita lihat ya. Gambar lingkaran di sini menunjukkan jari-jarinya berapa, Nak? Ya, jari-jarinya adalah 10 cm. Nah, kita bisa lihat karena jari-jarinya 10 cm bukan kelipatan 7, yaitu tidak bisa dibagi 7, maka kita gunakan V-nya adalah 3,14. Kita buatkan rumus dulu. Luas sama dengan L sama dengan V kali R kuadrat. Maka kita masukkan nilainya. V-nya karena tadi bukan satuan, bukan kelipatan 7, kita masukkan 3,14 dikali jari-jarinya 10. Masukkan angkanya 10 kali 10. Nah, hasilnya 3,14. 10 kali 10. Wah, bisa dong. Anak kelas 6 sudah pintar, sudah hebat. 10 kali 10 adalah 100. Hasilnya biar gampang kita lihat ya. 3,14 dikali 100, 100 nolnya 2. Kita lihat angka di belakang koma adalah ada 2 angka. Tinggal coret saja nolnya 2, hilangkan komanya. Nanti Ibu ajarin dengan cara perhitungan ke bawah, bersusun ke bawah dengan menggunakan angka atau bilangan desimal. Berarti bisa hilang ya desimalnya dengan angka puluhan atau ratusan, tergantung angka di belakang komanya. Jadi 3,14 kali 100 hasilnya 314 cm bujur sangkar. Nah, bisa? Insya Allah bisa anak-anak Ibu. Nah, dari contoh ini ada lagi contoh berikut, akan Ibu jelaskan lebih detail lagi. Perhatikan baik-baik ya. Baik anak-anak, kita coba ya soal berikutnya. Nih, ada soal yang pertama yaitu tentukan luas lingkaran pada gambar di samping. Gambarnya nih yang warna hijau ya. Nah, gambar di samping jika jari-jarinya adalah 28 cm. Nih, 28 cm jari-jari ya. Nah, cara mengerjakan soalnya kita lihat dulu, diketahui adalah jari-jarinya 28 cm. Nah, kita tahu bahwasanya 28 cm itu adalah kelipatan 7. Kelipatan 7 yaitu 4 kali 7 ya, 28.
Oleh karena itu, gunakanlah V-nya 22/7. Nah, baru kita lanjut untuk menyelesaikan soal luasnya. Penyelesaiannya adalah luas sama dengan V kali R kuadrat. V Kita lihat, tuliskan lagi ya biar lebih mantap lagi. Itu kan tulisannya kecil ya. Luas sama dengan V, cara membuat V ya nak. Nih, kalinya itu boleh dituliskan, boleh tidak. Nah, V kali R kuadrat. R kuadratnya ini boleh kita ganti dengan V kali R kuadrat, itu berarti R dikali R. Nah, baru kita masukkan angkanya. V nilainya adalah 22/7 dikali R-nya berapa tadi? Nah, kita lihat dari soal adalah R-nya adalah 28. Berarti kita masukkan angka 28 dikali 28. Sebelum kita mengalihkan angkanya, kita lihat bahwasanya ada per 7 ini berarti dibagi 7. Angka berapa yang bisa kita bagi 7? Yaitu tadi jari-jarinya. Angka 28 ternyata dibagi dengan 7 hasilnya 4. Oleh karena itu bisa kita coret. 28 dibagi 7 hasilnya 4. Nah, setelah itu baru kita kalikan semuanya. Karena 7-nya sudah habis, berarti kita tinggal mengalihkan angka 22 dengan 4 dan 28. Boleh anak-anak hitung sendiri. 22 kali 4 hasilnya 88 dikali 28. Boleh dengan cara menghitung, masih ingat ya, 88 kali 28. Cari, hitung perkalian ke bawah. Selamat berlatih, bisa ya. Sehingga hasilnya adalah ini, 2464. Ingat ya, satuannya sentimeter bujur sangkar. Silahkan dicoba dalam perhitungannya cara perkalian ke bawah seperti ini. Benar nggak ya hasilnya 2464? Silahkan mencoba. Nah, nanti kita lanjut lagi soal selanjutnya. Soal berikutnya kita tetap berlatih ya. Nah, ini soal paling atas, nomor 1 dulu. Kita buat penyelesaiannya ke samping. Nah, tentukanlah luas lingkaran yang memiliki ukuran jari-jari 30 cm. Berarti kita buatkan dulu ya, diketahuinya apa? Yang diketahui adalah, jari-jari berapa? 35 cm. Ayo dong diingat-ingat, apakah 35 cm ini kelipatan 7? Iya, kelipatan 7. Oleh karena itu, gunakan V berapa? 22/7. Nah, penyelesaiannya, cara penyelesaian ya. Ingat lagi, rumus luas adalah V kali R kuadrat. Kita ulang lagi, luas adalah V kali R kuadrat. Kita masukkan angkanya atau nilainya. V tadi adalah 22/7 dikali 35 dan dikali lagi 35.
Ada yang bisa dibagi? Ya, angka 35 habis dibagi 7 bisa menjadi 5. 35 bagi 7 adalah 5. Makanya dicoret ya 35 dan 7-nya sehingga hasilnya itu adalah 5. Nah, sekarang hanya tinggal mengalihkan 22 dikali 5 dikali 35. Ayo kita hitung sama-sama. Silahkan dihitung. Hasilnya adalah, ayo disebutkan, 22 kali 5 kali 35 adalah 3.850 cm bujur sangkar. Silahkan dibuktikan ya. Nah, alhamdulillah soal ini juga sudah selesai. Kita lanjutkan ke soal kedua. Kita tahu bahwasanya rumus luas lingkaran tadi, selain dari luas sama dengan V kali R kuadrat, juga bisa dihitung dengan luas sama dengan 1/4 V kali D pangkat V kali D, ya 1/4 VD ya. Tapi juga bisa kita ganti dengan diameternya menjadi jari-jari. Boleh kita rubah dulu diameternya menjadi jari-jari. Juga boleh kita langsung pakai rumus. Nah, 1/4 VD. Nah, sekarang kita hitung menggunakan rumus apa ya? Boleh ya kita gunakan dua cara. Luas sama dengan, kalau dia menggunakan diameter 40 cm, berarti jari-jarinya berapa ya? Iya, jari-jarinya adalah 20. Karena 20 ini bukan kelipatan 7, maka kita gunakan V-nya adalah 3,14. Nah, kita masukkan angka ya. Luas sama dengan V kali R kuadrat, sama dengan V-nya 3,14 dikali R-nya 20 dikali 20, sama dengan 3,14. 2 kali 2 berapa? Ya, 4 ya, dan nolnya 2. Berarti 20 kali 20 hasilnya 400. Silahkan dihitung. 3,14 dikali 400 hasilnya berapa? Kita coba, boleh dengan perkalian bersusun ke bawah. Anak-anak soleh dan soleha bisa menghitung ini dengan mengalihkan 3,14 dengan 4 saja dulu. 3,14 dikali 4 hasilnya adalah 12,56. Tapi karena dia 400, berarti 1256 cm bujur sangkar. Silahkan dicoba untuk membuktikan hasilnya. Anak-anak soleh dan soleha bisa menghitung sendiri. Cara perkaliannya sudah diberitahu, berarti hanya tinggal menghitung saja. Nah, untuk membuktikannya adalah 1256. Bisa dicoba. Nah, karena nolnya bisa ya, disilahkan dihitung kembali. 1256. Oke, insya Allah anak-anak soleh dan soleha bisa menghitungnya dengan bersusun ke bawah atau dengan perkalian tersendiri.
namun mengikut caranya sudah disampaikan caranya. Gunakan rumus yang mudah. Kalau anak-anak soleh dan soleha tidak mau merubah diameternya menjadi jari-jari, bisa juga gunakan rumus yang 1/4 VD kuadrat. VD ya. Jadi bisa menggunakan rumus VR kuadrat, harus dibagi dulu ini diameternya menjadi jari-jari. Kalau tidak, bisa menggunakan rumus langsung, gunakan D-nya tapi 1/4 V kali D. Ibu ragu nanti anak-anak soleh dan soleha susah menghitungnya dengan 1/4-nya ini nanti. Tinggal dibagikan ya, dibagi 4. Nah, begitulah contoh-contoh soal yang bisa Ibu jelaskan. Silahkan mencoba. Nah, begitulah penjelasan kita hari ini. Kita sudah berlatih soal dan semoga anak soleh dan soleha tetap semangat dan tidak putus asa dalam berlatih matematika. Matematika bukannya pelajaran yang sulit, tapi insya Allah dengan semangat dan kerja keras anak-anak semua bisa menyelesaikan soal matematika dengan mudah. Dan untuk terakhir ini ada tugas untuk pemantapan untuk anak-anak soleh dan soleha, yaitu buku matematika halaman 80 sampai 81 nomor 1, C, D, E, dan F. Kemudian halaman 86 nomor 13. Selamat berlatih dan semoga hasilnya lebih bagus. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.